Mesopotamia, sebuah nama dari bahasa Yunani yang secara harfiah berarti di antara sungai-sungai. Sesuai namanya, peradaban ini tumbuh dan berkembang di lembah subur antara sungai Efrat dan Tigris, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak dan Suriah. Sering dijuluki sebagai The Cradle of Civilization, disinilah fajar peradaban bermula. Bangsa-bangsa besar mulai dari Sumeria hingga Asyur bergantian membangun kejayaan mereka melalui penemuan sistem irigasi, matematika, hingga aksara pertama di dunia yaitu cuneiform. Namun, di balik semua kemajuan teknologi itu, pernahkah kalian membayangkan bagaimana penampilan orang-orang yang hidup di sana masa itu? Semua bermula dari satu material utama, yaitu wol. Di tengah cuaca yang ekstrim, masyarakat Mesopotamia dengan cerdas memanfaatkan wol karena sifatnya yang mampu beradaptasi, menghangatkan di malam yang dingin, dan tetap sejuk di bawah teriknya matahari. Dari serat inilah lahir sebuah busana paling ikonik mereka, yaitu kaunakes. Busana unik dengan tekstur rumbai bertumpuk yang dirancang menyerupai bulu domba. Awalnya, kaunakes terbuat dari kulit asli. Namun, seiring berkembangnya teknik tenun, rumbai ini mulai dijahit menggunakan simpul-simpul wol yang bertingkat pada kain dasar. Di masa itu, pakaian adalah sistem hierarki. Rakyat jelata biasanya memakai rumbai sebatas lutut agar lebih leluasa bekerja. Sementara kaum bangsawan mengenakannya hingga mata kaki sebagai simbol wibawa. Meskipun rumbai kaunakes menjadi ciri khas bagi semua orang, terdapat perbedaan struktur yang membedakan identitas mereka. Bagi laki-laki, fokusnya adalah mobilitas dan kegagahan, di mana kaunakes dipakai menjadi rok lilit dari pinggang ke bawah. Tubuh bagian atas biasanya dibiarkan terbuka atau hanya ditutup selendang tipis. Sedangkan untuk perempuan, biasanya jauh lebih kompleks dan berlapis. Kaunakes berevolusi menjadi gaun utuh yang menutup tubuh dengan teknik draping asimetris, yaitu melilitkan kain hingga menutupi bahu kiri, namun tetap membiarkan bahu kanan terbuka. Di Mesopotamia, kemewahan penampilan adalah bentuk harga diri. Mereka memberikan perhatian luar biasa pada tatanan rambut untuk menunjukkan seberapa tinggi martabat yang mereka miliki. Di periode awal, para pria mungkin lebih suka mencukur habis rambut kepala mereka. Tapi, seiring waktu, rambut panjang justru menjadi simbol kedudukan yang tinggi. Para raja dan bangsawan biasanya menata rambut mereka dalam bentuk gelombang atau kepang yang diikat rapi menjadi sanggul besar di leher. Tak hanya itu, mereka juga rela menghabiskan waktu lama untuk mengkeriting janggut mereka menggunakan alat pemanas dan minyak, supaya tersusun presisi sebagai simbol kekuasaan dan kejantanan. Begitu juga dengan para perempuan, mereka mempertahankan rambut panjang yang disanggul bervolum, lengkap dengan hiasan pita, jaring emas, hingga siset emas yang menjulang sangat vital. Tidak hanya itu, masyarakat Mesopotamia melapisi tubuh mereka dengan aksesoris yang berat dan masif. Perhiasan yang sengaja dirancang menonjol untuk menegaskan wibawa pemakainya. Bayangkan, perpaduan warna royal yang kontras melalui kilau emas yang melambangkan keabadian, birunya batu lapis lazuli, serta sentuhan merah dari batu karnelian. Kemewahan ini mengalir dari hiasan kepala berupa jajaran daun emas yang anggun dan pita-pita emas yang melilit sanggul mereka. Lalu turun ke leher hingga dada, di mana kalung-kalung choker yang kokoh bersatu dengan untaian manik-manik yang menjuntai, memenuhi setiap inci pakaian mereka. Dan kemegahan ini makin lengkap dengan anting emas berbentuk perahu ganda. Namun, material adalah garis tegas yang memisahkan kasta. Jika para bangsawan bersinar dengan balutan emas dan batu lapis lazuli yang langka, rakyat biasa tetap berhias dengan kesederhanaan tembaga, kerang, dan manik-manik dari tanah liat. Busana yang saya kenakan ini terinspirasi oleh sosok ikonik dari Ur, yaitu Ratu Puabi. Di sini saya menerapkan teknik draping dengan melilitkan kain secara asimetris pada tubuh. Untuk menghadirkan tekstur kaunakes, saya memanfaatkan kain perca yang disuwir tirasnya hingga menciptakan efek rumbai yang menyerupai bulu domba. Sebagai penegas siluet, saya menggunakan renda sebagai ikat pinggang. Sementara itu, hiasan kepala dan kalung ini saya konstruksi dari material sederhana seperti kertas, kardus, dan manik-manik. Di Mesopotamia, perhiasan bukan sekedar pemanis raga, melainkan papan pengumuman sosial yang menunjukkan di mana seseorang berdiri di hadapan peradaban.